YA dari kelas 1A dengan NPM 25106301000038. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang oksigenasi. Oksigen adalah unsur kimia berwujud gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, yang sangat penting untuk kehidupan dan proses metabolisme. Oksigenasi adalah proses penyerapan dan distribusi oksigen ke dalam tubuh, mulai dari pernapasan di udara luar hingga penyaluran ke sel-sel tubuh untuk metabolisme. Sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida dari tubuh. Proses oksigenasi. Pertama, ventilasi, proses pertukaran gas di atmosfer. Udara masuk melalui hidung atau mulut, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan akhirnya mencapai alveolus di paru-paru. Yang kedua, difusi, proses pertukaran gas di alveolus. Di dalam alveolus, oksigen berpindah atau berdifusi dari paru-paru ke dalam aliran darah. Sebaliknya, karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme sel akan berdifusi dari darah masuk ke alveolus untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan napas. Yang ketiga, perfusi atau transportasi, proses pertukaran gas di jaringan, proses pengiriman darah ke organ dan jaringan tubuh untuk menghantarkan oksigen serta nutrisi dan membuang limbah. Faktor yang mempengaruhi oksigenasi ada 4. Yang pertama, faktor fisiologis. Menurunnya kapasitas pengikatan oksigen, menurunnya konsentrasi O2, hipovolemia sehingga tekanan darah menurun mengakibatkan transfer oksigen terganggu, meningkatnya metabolisme seperti adanya infeksi, demam, ibu hamil, luka, dan lain-lain. Kondisi yang memengaruhi pergerakan dinding dada seperti pada kehamilan, obesitas, muskuloskeleton yang abnormal, penyakit kronis seperti TBC paru. Yang kedua, faktor perkembangan seperti bayi prematur. Bayi dan anak-anak beresiko mengalami vaginitis, influenza, torsilitis, dan aspirasi benda asing. Anak usia sekolah dan remaja beresiko mengalami infeksi saluran napas akut seperti merokok. Dewasa muda dan paruh bahaya, kondisi stres, kebiasaan merokok, diet yang tidak sehat, serta kurangnya berolahraga. Lansia, proses penuaan yang terjadi pada lansia menyebabkan perubahan pada fungsi normal pernapasan seperti penurunan elastisitas paru, pelebaran alveolus, dilatasi saluran bronkus, dan kifosis tulang belakang. Yang ketiga, faktor perilaku seperti nutrisi. Obesitas dapat menghambat ekspansi paru, sedangkan malnutrisi berat dapat mengakibatkan pelisutan otot pernapasan. Yang kedua, olahraga. Tiga, ketergantungan zat adiktif. Yang keempat, emosi. Dan yang kelima, gaya hidup. Yang keempat, faktor lingkungan. Suhu. Faktor suhu, panas atau dingin dapat berpengaruh terhadap afinitas atau kekuatan ikatan hemoglobin dan oksigen. Ketinggian. Pada dataran yang tinggi akan terjadi penurunan pada tekanan udara sehingga tekanan oksigen juga ikut turun. Polusi. Polusi udara seperti asap atau debu yang seringkali menyebabkan kita pusing, batuk, dan lainnya. Yang kelima, ada saraf dan otonomik. Yang keenam, hormon dan obat. Masalah pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Hipoksia. Hipoksia merupakan kondisi tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan oksigen dalam tubuh akibat peningkatan oksigen dalam sel, ditandai dengan sinosis atau warna kebiruan pada kulit. Perubahan pola napas. Trachipnea, pernapasan yang memiliki frekuensi lebih dari 24 kali per menit. Bradypnea, pernapasan yang lambat dan kurang dari 10 kali per menit. Hiperventilasi, hipoventilasi. Dyspnea merupakan perasaan sesak dan berat saat bernapas. Ortopnea, Cheyne-Stokes, pernapasan paradoksal, Biot, dan Stridor.
Obstruksi jalan napas, suatu kondisi serius yang terjadi ketika aliran udara ke paru-paru terhambat, baik sebagian maupun total karena adanya penyempitan pada saluran napas di berbagai level, seperti hidung, tenggorokan, laring, hingga paru-paru bagian bawah. Pertukaran gas, terjadinya gangguan pertukaran gas ini menunjukkan kapasitas difusi menurun, antara lain disebabkan oleh penurunan luas permukaan difusi, anemia, keracunan karbon dioksida, dan terganggunya aliran darah. Tindakan untuk mengatasi kebutuhan oksigenasi dengan pemberian oksigen, alat untuk menilai kebutuhan oksigen sel dan jaringan saturasi oksigen dengan menggunakan pulse oximetry, yaitu normal saturasi oksigennya 95-100%, hipoksia ringan sampai sedang, saturasi oksigennya 90-95%, hipoksia sedang sampai berat, saturasi oksigennya 85% sampai kurang dari 90%, hipoksia berat kurang dari 85%. Konsentrasi pemberian oksigen dengan cara nasal kanul 1-6 liter per menit, simple mask 6-10 liter per menit, non-rebreathing mask atau NRM 6-15 liter per menit. Alat-alat yang digunakan dalam pemberian oksigen, yang pertama selang oksigen, ada nasal kanul, simple mask, dan non-rebreathing mask atau NRM. Kemudian tabung oksigen atau oksigen sentral, dan regulator oksigen, ada manometer, flow meter, dan humidifier. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.